Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan listrik dinamis. Pokok bahasan hukum 2 Kirchhoff. Di sana itu sudah ada rangkaian, di mana rangkaiannya ada rangkaian berupa rangkaian tertutup, dengan 3 buah baterai tegangan, dengan hambatan dalamnya ada di sana. Untuk yang pertama nilainya adalah 0,1 ohm dan 2 volt tegangannya. Lalu R-nya 2 ohm, tegangannya 4 volt dan hambatan dalamnya ada 0,2 ohm, 3 ohm, 6 volt, 0,3 ohm, 3 ohm, 8 volt dan 0,4 ohm. Itulah hambatan dan tegangannya. Lalu di sana muncul pertanyaannya adalah berapakah kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Hal pertama yang harus kita lakukan, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, untuk melakukan atau mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah tentukan dulu arah arusnya. Di mana arah arus yang akan kita tentukan, Di sini akan saya buat arah arusnya, Arah arus I itu di sini saya buat arah arusnya. Ini arah arus I. Saya ulangi lagi, arah arus I. Arah arus I-nya di sini. Saya buat arah arus yang ke sana. Setelah itu saya buat arah arus dan arah loopnya itu dibuat searah saja, maka arah loopnya ke sana. Ini arah loopnya, Jadi arah arus dan arah loopnya sudah kita tentukan. Baru dari sana kita masukkan adalah sesuai dengan rumus hukum 2 Kirchhoff. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita salin dulu rumusnya seperti apa. Ini hukum 2 Kirchhoff-nya. Rumusnya adalah sejumlah tegangan, tegangan yang bekerja atau GGL di sana ditambah dengan sejumlah arus dikali dengan hambatannya sama dengan 0 dalam rangkaian tertutup. Itu konsep dasar awalnya. Maka kita akan susun dulu berdasarkan tegangan-tegangan yang ada. Coba perhatikan, kita lihat I yang pertama itu nanti ketemu dengan, atau loop yang pertama itu nanti ketemu dengan kutub negatif. Artinya nanti di sini dia ketemu dengan kutub negatif. Kutub negatif sebesar 2 volt. Maka sini kita buat adalah negatif 2 volt. Min 2 volt, Terus yang kedua ketemu lagi dengan kutub negatif 4 volt. Kutub negatif 4 volt. Itu kutub negatif 4 volt. Di sini kita buat kutub negatifnya. Polnya saya keluarkan saja, V-nya nanti saja saya buat. Terus di sini ketemu lagi dengan kutub negatif 6 volt. Ketemu lagi dengan kutub negatif 6 volt, 6. Ketemu lagi dengan kutub negatif 8 volt. Maka di sini dia min 8. Artinya untuk tegangan sudah kita kerjakan seluruhnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagaimana dengan hambatannya. Maka yang berikutnya adalah kita tentukan dulu yang hambatannya. Di sini I searah dengan arah loop, maka I ketemu dengan 0,1 ohm. Maka di sini kita buat 0,1 ohm merupakan hambatan dalam. Kita buat saja. Maka plus I 0,1, Lanjut lagi, ketemu lagi dengan 2 ohm di sana, ditambah lagi plus I 2, Ditambah lagi ada sini hambatan lagi, hambatan dalam namanya 0,2 ohm. Di sini tambah lagi I 0,2, Ditambah lagi dengan hambatan berikutnya, itu adalah hambatan 3 ohm. Sini maka kita tambahkan I 3, Terus kita tambahkan lagi dengan hambatan dalam lagi, ketemu dengan 0,3, tambahkan 0,3,
I, ya. Tambahkan lagi dengan 3 ohm, ditambah lagi dengan 3 ohm. 3 ohm, ya, 3I. Lalu ketemu lagi dengan hambatan 0,4 ditambah 0,4 I. Ketemu lagi dengan hambatan dalam sebesar hambatan lagi di luar sebesar 1 ohm sebesar I. Nah, itu secara rumusnya sama dengan 0. Artinya sini sudah kita penuhi seluruhnya ya. Bagaimana tegangannya dan bagaimana dengan masalah arusnya. Sekarang kita jumlahkan seluruhnya ya. Berapakah yang tegangan, berapakah yang arus dan hambatannya. Yang pertama kita jumlahkan dulu yang tegangan. Untuk yang tegangan di sana itu dilihat, bisa kita lihat ada min 2, min 4, min 6 dan min 8. Artinya di sini ketemu dengan min 20 ya. Lalu yang berikutnya kita lihat yang hambatan dan arus ya. Di sana bisa kita lihat ada 0,1 I, 0,2, 0,3 dan 0,4. Artinya kalau kita jumlahkan adalah sebesar 1 ohm. Ya. Sebesar 1 ohm atau 1 I. 1 I ditambah dengan 2 ketemu dengan 3, 3 I ditambah dengan 3I, 6I, 6I ketemu dengan 3I, 9I ketemu dengan I saja, maka dia ketemu dengan 10I ya, maka sama dengan 0. Maka di sini bisa kita hitung secara matematis 10I sama dengan 20, maka I nilainya adalah 2 ampere ya. Jadi untuk rangkaian ini ya, arus yang mengalir adalah sebesar 2 ampere. Nah, selanjutnya kita akan membahas ada yang disebut sebagai tegangan jepit ya. Ini disebut sebagai tegangan jepit. Tegangan jepit. Apa tegangan jepit ya? Tegangan jepit itu merupakan selisih dari GGL ya, artinya tegangan pada sebuah sumber listrik atau baterai dikurang dengan arus dengan hambatan dalamnya ya. R kecil adalah hambatan dalam, P jepit ya. GGL adalah GGL satuannya volt gitu. R kecil adalah hambatan dalam namanya, untuk membedakan dengan hambatan yang pada luar. Satuannya sama dengan hambatan resistor ya, satuannya adalah ohm ya. Nah, kalau dari soal yang kita lihat tadi, bagaimana kita akan menentukan hambatan atau tegangan jepit pada tegangan yang ini yang saya nomorin, yang ini. Oke. Kita akan melihat bagaimana tegangan jepit pada yang nomor 1 ya. Saya buat di sini. 1. Pada 1 itu di situ ada rangkaian. Dari 1 itu ada rangkaian tegangan GGL dan hambatan dalam. Hambatan dalamnya seperti ini tapi tidak terlihat ya. Di sini sebesar 8 volt, di sini sebesar 0,4 ohm ya. Maka hambatan jepitnya kalau seandainya adalah arus yang mengalir tadi adalah 2 ampere karena rangkaian seri arusnya sama, I yang mengalir adalah 2 ampere, maka tegangan jepitnya sama dengan GGL min I kali R ya. R hambatan dalam, GGL nya adalah 8 ya. I nya adalah 2, R nya adalah 0,4. Maka kalau kita hitung secara matematisnya 8 dikurang 0,8, maka jawabannya adalah 7,2 volt. Inilah tegangan jepit pada sumber yang pertama. Silahkan kamu cari nanti bagaimana untuk yang sumber kedua. Saya buat di sini. Ini yang kedua misalnya. Ini yang kedua. Sumber ketiga, misalkan yang ini yang ketiga. Sumber keempat.
ini yang keempat ya. Sebelum kamu menonton lebih lanjut, silahkan kamu kerjakan dulu yang bagian itu, tegangan jepitnya berapa. Pas di sini silahkan kamu pausekan dulu ya. Kamu kerjakan dulu, baru nanti saya selesaikan yang 2, 3, dan 4-nya. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang kedua itu seperti ini. Untuk yang kedua sama, langsung saja saya hilangkan saja. Maka tegangan jepit itu sama dengan EGL I kali dengan R hambatan. Di sini ada 0,1 ohm dan 2 volt, maka di sini kita buat 2 min 2, harusnya 2 dikali dengan 0,1. Maka jawabannya adalah 2 dikurang 0,2, 1,8 volt ya. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga bisa Anda lihat, yang ketiga sama dengan tegangan jepitnya adalah EGL I dikali dengan R. EGL nya adalah 4, ini bisa kita lihat 4 ya, dikurang dengan 2 dikali 0,2, 4 min 0,4, 3,6 volt. Lalu bagaimana dengan tegangan 4? P jepit sama dengan EGL min I kali R ya. EGL nya adalah 8, bukan 86, kurang 2 dikali 0,3, 6, 0,3 dikali dengan 2, 0,6, maka di sini adalah 5,4 volt. Nah, itu silakan dicek jawaban apakah benar seperti itu. Jika benar, maka Anda bisa melanjutkan ke berikutnya. Jadi kalian sudah paham bagaimana tegangan jepit ya, dan bagaimana penggunaan hukum 2 Kirchhoff. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi bagaimana nanti kita akan menentukan sebuah tegangan dan kuat arus dalam sebuah rangkaian hambatan. Dilihat di sana di soal, di sana ada rangkaian tegangan seluruhnya adalah 12,5 volt. Lalu di sebelah atasnya ada 16 ohm, 1 ohm, 8 ohm, 3 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm. Maka ini pertanyaannya adalah berapakah kuat arus yang melalui hambatan 3 ohm, 8 ohm, dan 5 ohm ya. Berapakah tegangan dan kuat arus yang melalui 3 ohm, 8 ohm, dan 5 ohm. Maka dari sana bisa kita lihat ya. Langkah pertama harus kamu lakukan adalah kamu tentukan dulu arusnya seperti apa ya. Keluarnya dari mana, atau kita buat dulu, hitung dulu seluruhnya berapakah hambatan penggantinya, baru kita nanti cari nilai arusnya. Tapi untuk mempermudah di awal, kita tentukan dulu arah arusnya di mana letaknya, maka kita bisa mengerjakan step-step selanjutnya ya. Dari soal kita lihat itu di sana ada tegangan 12,5 volt, maka dari tegangan 12,5 volt akan ada arus mengalir di sini ya. Kita buat saja di sini I. Arus I nanti ketemu dengan titik percabangan di 4 ohm dan 8 ohm ya. Kita buat saja di sini, misalkan di sini nanti ketemu dengan I1, di sini ketemu dengan I2 misalnya. I1 mengalir di 3 dan 1 ohm, maka rangkaian ini bisa kita kategorikan sebagai rangkaian seri karena adalah arusnya sama ya. Lalu ketemu lagi dengan 16 ohm, artinya nanti rangkaian yang 8 ohm dan I2 dengan I1, maka itu nanti pasti ketemu dengan rangkaian paralel. Maka kita kerjakan dulu yang berada dalam satu kesatuan yang pertama dulu, yang I1 dulu ya, karena dia merupakan rangkaian seri. Untuk yang I1 di situ ada 3 ohm, 4 ohm, dan 1 ohm. Kamu perhatikan di sana 1 ohm, 3 ohm, 4 ohm. Ini merupakan ya
penyelesaian yang pertama tuh kita buat dulu rangkaiannya seperti apa. Kalau rangkaian seperti ini, kita buat lagi di sini. Kita buat. Maka di sana ada tegangan lagi. 16 ohm. 8 ohm. Ya. Kalau di sini ketemu dengan rangkaian seri yang kita buat dari ini tadi, ya. Maka ini adalah ketemu dengan rangkaian seri 1. Maka ini berapa jumlahnya keseluruhannya? Maka kita buat di sini adalah RS1, ya, itu adalah 1 ohm ditambah dengan 3 ohm ditambah dengan 4 ohm sebesar 8 ohm. Maka sudah kita dapatkan adalah RS1-nya adalah 8 ohm. Lalu berikutnya setelah kita tentukan di sana, baru kita lihat ada RS1 di sini tadi itu adalah arus yang mengalir sebesar I1. Ya, jangan lupa ya. I1 di sini adalah I2. Artinya I1 8 ohm dan RS1 itulah rangkaian paralel. Maka harus kita kerjakan dulu ini sebagai rangkaian paralel. Ya. Coba kita buat lagi rangkaiannya. Ya. Sana merupakan rangkaian paralel. Di sini 12,5. Di sini 16, di sini adalah RP, ya, di sini adalah 5 ohm. Ya. Maka rangkaian ini jadi sana. Maka di sini kita buat 1/RP itu sama dengan 1/8 ditambah dengan 1/8. Ya. 8 1 1. Maka RP sama dengan 4 ohm. Ya. Lalu lihat di sana rangkaiannya itu sudah menjadi rangkaian seri, ya. Karena nanti I yang mengalir adalah I saja. Nah, ini adalah rangkaian I-nya saja. Maka ini nanti itu adalah menjadi rangkaian seri. Maka kita gambar. Maka rangkaiannya akan berupa seperti ini. Ya. Kalau mau kita sesuaikan saja. Ya, maka inilah rangkaiannya. Ini adalah rangkaian seri 2-nya. Maka rangkaian seri 2 itu sama dengan RP ditambah dengan 16 ditambah dengan 5. Maka di sini kita ketemu 4 tambah 16 tambah 5. 25 ohm. Ya. Di sini sudah nunggu 12,5. Di sini ada arus I. Ya. Nah, dari sana baru kita tentukan, ya, hambatan pengganti sudah dapat, maka kita bisa menentukan bisa menentukan arusnya. Ya. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya adalah seperti ini. Di sana kita sudah dapat tegangan V-nya adalah I kali R. Ya. I-nya yang kita tanya, I sama dengan P per R. V sama dengan 12,5, ya, dibagi dengan 25. Maka di sini adalah setengah ampere. Artinya arus I-nya itu adalah setengah ampere. Nah, maka nanti, ya, arus yang mengalir pada seluruh rangkaian dengan nilai I-nya adalah setengah ampere. Artinya nanti arusnya di sini berupa setengah ampere, ya. Nanti setengah ampere. Ya, di sini setengah ampere. Di sini juga setengah. Kan arusnya sama. Di sini juga setengah. Ingat, pada rangkaian paralel di sini itu kan ada ciri-cirinya. Kalau rangkaian paralel itu adalah tegangannya sama, ya, tapi arusnya berbeda, ya. Maka di sini kita buat dulu yang di rangkaian paralel. Tegangannya sama tapi arusnya berbeda. Kita cari dulu tegangannya. V sama dengan
I dikali dengan RP. Ya, I-nya berapa? I-nya adalah setengah. RP-nya berapa? 4. Maka tegangannya adalah sebesar 2 volt. Artinya, tegangan di RP ini itu nanti sebesar 2 volt. Kalau kita buat lagi rangkaiannya ke atas, kamu lihat, nah di sana. Di sini nanti tegangannya sebesar 2 volt. Apa gunanya untuk cari tegangan? Biar bisa menentukan arusnya nanti berapa. Ya. Di sini tegangannya 2 volt. Ya, di sini juga nih tegangannya 2 volt. Ya. Kalau sudah tahu kita di sana bahwa nanti tegangannya adalah 2 volt, maka secara otomatis kita bisa menentukan I2. Kan di sini tadi kan ada I2 pada yang hambatan 8 ohm. Ingat ini rangkaian paralel, maka I2 itu sama dengan P yang 8 dibagi dengan R yang 8. Ya. V-nya tadi 2. R-nya adalah 8. Maka adalah 1/4. Ya, 1/4 ampere. Lalu bagaimana dengan yang I1-nya? I yang di sini. Maka untuk I1-nya sama. I1 sama dengan V per R. V-nya berapa? 2 dibagi dengan 8. 1/4 ampere. Ya. Maka I1 dengan I2-nya adalah 1/4 ampere. Lalu balik ke pertanyaannya. Berapakah kuat arus yang melalui hambatan 3 ohm? Berarti baru kita selesaikan. Berarti di sana jadi ya, I pada hambatan 3 ohm. Ya. I pada hambatan 3 ohm ya, yang di dalam dia merupakan hambatan luar. Oh, belum bisa kita dapatkan. Nanti di sini kita cari dulu lagi ya. Tapi di sini rangkaian seri ya sudah tahu ya. I pada 3 ohm sama dengan I1 sama dengan 1/4 ampere ya. Lalu pertanyaan berikutnya, berapakah tegangannya? Langsung saja dikalikan ya, bahwa P ya, sama dengan I1 kali R yang hambatannya 3 ya. Maka I1 nya 1/4, berapa hambatannya? 3 ya, maka di sini dapat 3/4 volt ya. Lalu yang berikutnya, berapakah arus di I2 I pada 8 ohm. I pada 8 ohm itu sama dengan I2 ya. I2 nya berapa? 1/4 ampere. Maka V nya berapa? V I2 dikali dengan R8. R8 itu artinya R hambatan 8 jumlahnya, hambatannya. I nya adalah 1/4 ya, R8 nya adalah 8. Maka di sini adalah 2 volt ya. Artinya sudah tahu kita hambatan pada tegangan pada 8 ohm adalah 2 volt. Lalu bagaimana dengan arus pada 5 ohm? I pada 5 ohm. I pada 5 ohm itu sama dengan I saja sebesar setengah ampere. Di depan kan sudah kita bahas ya, sebesar setengah ampere. Lalu bagaimana dengan tegangannya? Tegangannya tinggal kita kalikan saja ya. Maka di sini bisa kita dapatkan untuk tegangannya I sama dengan tegangan sama dengan I kali R ya. I nya berapa tadi? I nya adalah setengah ya, R nya adalah 5. Maka di sini dapatnya 5/2 volt. Artinya tegangannya adalah sebesar 5/2 volt. Nah, itu cara mendapatkan bagaimana nanti arus dari setiap rangkaian atau tegangan di setiap hambatan. Itulah gunanya kita mencari nilai I1 dan I2 dalam menentukan sebuah rangkaian. Saya rasa cukup sampai sekian. Jika ada pertanyaan silakan kalian catat dulu ya. Nanti kita tunjukkan di WA juga boleh kalau misalnya kalian ingin bertanya. Saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.